ketika kita memikirkan tentang bagaimana perempuan itu sudah mulai berani berbicara, itu kalau kita juga harus apresiasi itu, karena masyarakat ternyata sudah sangat menghargai suara perempuan. Ketika publik sudah mulai menyadari bahwa hal itu penting, misalnya stop kekerasan seksual di kampus misalnya itu, atau mungkin yang positif misalnya hashtag berani bicara, mungkin seperti itu kita harus pertama fokus dulu bagaimana membangun awareness di masyarakat, di publik dulu. Halo Sobat PSGA, kembali lagi di podcast PSGA bersama saya Abdul Rohman. Dan di episode kali ini kita akan masuk ke topik yang menarik, yaitu yang lumayan menarik untuk kita bahas. Nah, masih bersama Kak Dena, narasumber yang Masya Allah banget keren. Halo Kak Dena. Halo Rohman. Seperti yang udah kita bahas di episode 1, Kak Dena ini merupakan lulusan MA Communication and Media di University of Leeds dan juga aktif banget di dunia komunikasi. Nah, di episode ini kita bakal ngobrol soal peran media sebagai ruang bagi perempuan dan juga sebagai wadah untuk bersuara, berekspresi, membangun identitas dan juga memperjuangkan isu-isu perempuan di ruang publik. Nah, mungkin bisa langsung saja ke pertanyaannya Boleh, aja silakan, kali ya Kak. Boleh. Nah, menurut Kak Dena nih Kak, ada nggak sih cara paling simpel tapi efektif di zaman sekarang ini dalam menggunakan media sosial untuk menyuarakan isu-isu gender gitu Kak? Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ke situasi atau status quo kondisi saat ini gitu ya. Jadi masyarakat saat ini kalau kita bandingkan dari era-era sebelumnya, perempuan itu juga sebenarnya sudah punya kebebasan atau kesetaraan yang jauh lebih luas daripada era-era sebelumnya gitu kan. Nah kemudian ketika Rohman bertanya bagaimana gitu ya cara kita untuk bisa lebih efektif gitu ya menyuarakan tentang hal-hal yang berbasis gender gitu ya. Nah kita juga harus tahu bahwa masyarakat kita tuh punya pandangan yang lebih tajam ke perempuan. Jadi kita harus hati-hati juga. Iya. Kenapa? Sekarang kita bahas tentang misalnya adanya standar ganda. Kalau misalnya ya kita lihat ada sekumpulan laki-laki, cowok misalnya, mereka lagi sama teman-temannya, terus mereka lagi bikin video TikTok misalnya. Kita lihatnya kayak, seru banget ya cowok-cowok ini lagi bikin video-video TikTok gitu ya, lagi apa gitu. Nah tapi sekarang kita bandingkan ketika yang melakukan itu misalnya perempuan yang berhijab panjang misalnya, mereka menggunakan atau mengikuti tren-tren TikTok gitu ya, entah itu joget-joget kayak entah apa, itu pasti penilaian masyarakat itu akan lebih tajam di kemana? Ke perempuan kan? Karena ya perempuan itu masyarakat punya ekspektasi sendiri sama perempuan. Jadi kita harus hati-hati, Rohman, ketika kita mau menyuarakan hal-hal yang berbasis kesetaraan gender, pertama kita harus hati-hati dulu. Karena masyarakat kita tadi, ketika memandang baik perempuan atau laki-laki itu, mereka sudah punya pandangan yang berbeda. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin itu dulu disclaimer-nya yang pertama. Oke. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua nih Kak. Seperti yang kita ketahui kan di zaman sekarang ini banyak gerakan-gerakan perempuan yang viral di media sosial nih Kak. Betul. Nah, tapi menurut Kakak itu sebagai orang yang berkecimpung di bidang komunikasi nih Kak, apakah gerakan itu benar-benar dia bisa mengubah aturan hukum atau kebiasaan masyarakat di kehidupan nyata gitu Kak? Oke. Nah, jadi ini menarik banget ya Rohman. Apakah gerakan-gerakan itu bisa berpengaruh gitu ya? Betul banget. Sekarang ketika kita memikirkan tentang bagaimana perempuan itu sudah mulai berani berbicara, itu kalau kita juga harus apresiasi itu, karena masyarakat ternyata sudah sangat menghargai suara perempuan itu dulu. Nah kemudian jangan kita hanya berfokus pada hasil. Maksudnya apa? Maksudnya kayak kalau perempuan sudah berani bersuara ya udah itu lama-lama juga hilang sendiri, nggak sengefek itu gitu. Nah kita nggak boleh berpikir hanya pada tujuannya aja. Kita harus memikirkan juga bagaimana progres itu bisa berjalan, bagaimana keberanian itu bisa tetap terus ada gitu. Nah kalau misalnya kita dari awal udah mikir
ya udah, namanya perempuan itu dipandang sebelah mata, ya kalau bersuara ya udah sekali-sekali aja, nggak bakal ngefek kok misalnya. Kalau kita mikir kayak gitu ya Ibu Kartini nggak akan seberjuang Iya, itu gitu kan betul untuk mengemansipasi perempuan gitu kan. Jadi jangan hanya berfokus kepada sejauh mana itu bisa berefek gitu ya kepada kebijakan ataupun kepada hal-hal yang mungkin kesadaran publik dan lain sebagainya. Jadi kalau di komunikasi itu ada network activism. Jadi sudah teruji, sudah terbukti bahwa suara-suara perempuan ataupun suara-suara laki-laki di media sosial itu sangat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan misalnya. Tapi meskipun mayoritas itu sifatnya long term atau dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak bisa instan semua itu, Rohman. Kalau misalnya mereka punya menyuarakan sesuatu hal gitu ya, nggak bisa nih misalnya ya udah satu kali doang langsung besoknya ganti gitu, nggak bisa, ganti kebijakan gitu nggak bisa. Kita harus apa ya istilahnya, kalau anak UIN mungkin istilahnya istiqomah gitu ya, istiqomah, atau mungkin harus continue gitu ya, harus continue. Jadi kita harus terus berani apa ya menyuarakan itu dengan continue, dengan istiqomah, agar apa, agar semakin banyak publik yang tersadarkan akan hal itu. Itu. Nah, kemudian untuk levelnya sendiri ada 3 level. Kalau misalnya kita bahas tentang sejauh mana ya itu bisa berpengaruh gitu. Yang pertama itu apa namanya kesadaran atau bagaimana apa namanya kesadaran bagaimana itu bisa mengubah, yang pertama kesadaran publik. Bagaimana hal itu bisa mengubah kesadaran publik dulu. Jadi pertama kita harus take the attention of the public first. Jadi gimana orang-orang tuh paham apa sih yang mau kita suarakan itu. Nah itu dulu yang pertama. Kemudian ketika publik sudah mulai menyadari bahwa hal itu penting, misalnya stop kekerasan seksual di kampus misalnya, itu hashtag kayak gitu ya. Atau mungkin yang positif misalnya hashtag berani bicara, mungkin seperti itu. Itu kita harus pertama fokus dulu bagaimana membangun awareness di masyarakat, di publik dulu. Dan level yang kedua itu sudah mulai level di mana kita memberikan kesadaran di institusi-institusi, kayak misal di kampus-kampus. Nah sekarang kan sudah banyak ya kampus-kampus yang dari karena dari banyaknya apa namanya suara-suara masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual di kampus misalnya, mereka kan akhirnya bikin misalnya nah contohnya juga ada pusat studi gender dan anak, luar biasa sekali ya. Nah ini juga merupakan kesadaran kampus bahwa gender dan anak ini hal yang penting gitu untuk dibahas, untuk bahkan untuk dibuat studi lebih lanjut yang khusus kayak gitu. Jadi itu yang kedua, level yang kedua. Dan level yang ketiga baru level di institusi pemerintahan atau kebijakan publik, bagaimana akhirnya itu menghasilkan banyaknya peraturan-peraturan baru yang sekiranya mensupport apa yang sudah kita suarakan kayak gitu. Jadi itu ada 3 level. Jadi yang paling penting adalah 3 hal itu. Terus kalau saya boleh nambahin tadi pertanyaannya Rohman yang pertama, tadi saya agak lupa. Nah jadi tadi kan Rohman juga tanya yang paling efektif gimana gitu. Iya, efektif penggunaan media sosialnya gitu. Nah betul, bagaimana cara penggunaan media sosial yang efektif. Hal yang bikin saya agak miris sekarang ya, perempuan ataupun laki-laki sekarang yang saya lihat di anak muda itu, mereka lebih fokus ke hal-hal fisik, hal-hal yang bersifat fisik gitu, membahasnya entah itu menunjukkan, entah itu membahas hal itu gitu, fokusnya kemana, ke fisik. Dan itu juga berpengaruh kepada bagaimana cara pandang masyarakat terhadap gender itu sendiri gitu. Nah kemudian akhirnya apa, sebagai anak muda ya baiknya kita itu ketika menyuarakan sesuatu di media sosial itu tidak hanya berfokus pada hal yang bersifat fisik gitu ya, tapi juga hal-hal yang bersifat achievement, hal-hal yang bersifat prestasi. Tunjukkanlah prestasi kita, baik itu yang perempuan maupun laki-laki. Jadi yang nggak hanya di medsos upload selfie terus, ya nggak salah sih, cuman kita harus fokus juga ke hal-hal lain gitu loh, ke hal-hal yang lain seperti prestasi akademik misalnya, sharing hal-hal yang menambah wawasan misalnya, itu juga hal yang penting gitu. Jadi mungkin itu juga bisa meningkatkan kesadaran orang-orang, masyarakat khususnya, tentang pentingnya kesetaraan gender gitu. Soalnya kalau misalkan kita lebih ke fisik itu bahkan bisa menimbulkan kayak
hal-hal negatif atau Negatif. tanggapan negatif Betul, dari betul netizen gitu ya kayak. Betul sekali, Rahman. Jadi kebanyakan orang sekarang itu mungkin menganggap bahwa eh, verbal abuse atau mungkin bagaimana kekerasan seksual itu nggak hanya melalui tindakan, Iya. tapi dari kata-kata. Nah, tapi kita juga nggak boleh terlalu fokus pada eh, itu saja, terlalu fokus pada kekerasan itu, misalnya verbal abuse tadi, tapi juga bagaimana hal itu bisa memunculkan gitu ya, memunculkan hal itu meskipun kita nggak boleh terlalu misalnya membela pelaku atau gimana, enggak, tapi kita juga harus berhati-hati. Itu yang paling penting, berhati-hati dalam mengupload konten apapun di sosial media itu. Oke, betul. Jadi terakhir nih Kak, Oke. Buat teman-teman mahasiswa UIN Jakarta, gimana caranya supaya kita itu bisa tetap aktif menyuarakan isu-isu gender di media sosial, tapi tetap sopan juga dan juga sesuai dengan nilai agama atau budaya kita. Dan apakah ada skill komunikasi yang utama gitu, yang harus mereka asah agar pesan mereka itu diterima baik oleh publik gitu kan? Oke, ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi ini juga agak nyambung sama kemarin saya sempat ngisi materi tentang media sosial juga di anak-anak pesantren. Nah, tapi mungkin ini beda ya karena ini anak-anak UIN Jakarta itu kan ya, yang mungkin lebih nyambung, lebih terbiasa dengan media sosial dan gadget dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita sudah menggunakan media sosial, jangan salah ya, dosa jariah itu atau dosa kita itu tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga dari apa, Ramanto? Ketikan dari jempol gitu, kita, dari jari-jari kita. Jadi ketika kita sudah mulai menggunakan media sosial, tolong berhati-hati dalam menggunakan jempol kita. Ketika kita ngetik apapun itu harus hati-hati. Kita mau upload posting apapun itu harus hati-hati. Karena semua itu jangan salah ya. Di akhirat nanti pun kan di surat Al-Zalzalah ada ayatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan sekecil kebaikan apapun, sebiji zarrah pun itu akan ada balasannya. Di akhirat nanti. Jadi kita upload apapun itu nanti di media sosial, nanti itu akan ada balasannya. Upload hal-hal yang bermanfaat, upload hal-hal yang bahkan mungkin ternyata menimbulkan hal yang negatif gitu. Itu semua akan ada balasannya di akhirat. Jadi itu yang pertama tentang etika bermedia sosial itu pentingnya adalah tadi bagaimana menjaga ketikan, menjaga posisi kita, sikap kita ketika kita sudah menggunakan media sosial. Yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya kita sudah bahas tentang itu ya, tentang media sosial, kita juga harus tahu bahwa yang menggunakan media sosial itu tidak hanya anak muda, tidak hanya anak UIN misalnya, tapi juga ada ibu-ibu, ada anak kecil, ada bapak-bapak gitu ya, ada ibu-ibu FB, ada misalnya anak-anak gaul mana. Jadi kita harus memahami dulu bahwa media sosial ini open space. Kita nggak bisa mengatur kontennya itu bisa dilihat siapa aja. Ya bisa sih mungkin, tapi ketika kita sudah menjadikan itu publik, siapa saja bisa melihat itu. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang inklusif. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan sampai kita ketika menyuarakan pendapat atau apapun itu, kita malah terkesan mendiskriminasi salah satu gender atau apapun itu, salah satu profesi ataupun pihak-pihak tertentu. Nah itu jangan sampai. Jadi harus pakai bahasa yang inklusif, yang sopan, yang beretika. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah digital empathy. Digital empathy itu adalah bagaimana kita punya skill komunikasi untuk berhati-hati dalam mengupload sesuatu. Misalnya sekarang, ini lagi rame kemarin. Ada selebgram yang meninggal gitu ya. Nah, selebgram yang meninggal kemudian meninggalnya di apartemennya gitu ya. Terus kemudian fotonya disebarkan. Nah, itu sama sekali contoh orang yang tidak punya digital empathy. Bagaimana perasaan keluarganya ketika melihat foto itu tersebar. Nah, itu juga salah satu bentuk. Nah, kita juga nggak boleh nih misalnya kita ikut komen, saya punya fotonya, coba DM aja. Nah, saya sempat scroll, ini ada aja orang-orang ini yang komen-komen gitu. Saya kepo Kak, tolong DM dong fotonya gitu. Kepo nih Kak, mana pengen lihat. Nah,
itu juga contoh orang nggak punya digital empathy itu yang paling penting. Dan yang paling penting mungkin yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memframing. Nah, mungkin teman-teman komunikasi juga udah tahu bahwa kesetaraan gender itu bukan hanya menganggap perempuan atau laki-laki itu ada yang lebih tinggi, tapi mereka itu setara, mereka itu nggak bisa dipisahkan, mereka saling melengkapi gitu. Jadi kita framing setara gender itu bukan, sekali lagi bukan bahwa perempuan itu harus lebih di atas laki-laki, bukan, tapi bahwa mereka itu saling melengkapi dan setara dan saling menghargai dan juga saling menghormati gitu. Oke, dari pemaparan Kak Dena itu kita jadi tahu bagaimana perkembangan teknologi termasuk media sosial. Nah, ternyata sangat berpengaruh bagi kita untuk menyuarakan kesetaraan gender tersebut. Nah, perjalanan kita dalam memperjuangkan keadilan gender bisa diambil melalui hal-hal kecil di media sosial. Nah, teman-teman PSGA juga bisa langsung mengimplementasikan apa yang tadi Kak Dena bilang di episode kali ini juga. Nah, semoga episode kali ini bisa membuat kita lebih aware jika menggunakan media sosial. Nah, bukan hanya untuk hiburan semata, tapi juga sebagai wadah untuk kita bersuara ya Kak ya. Iya, betul. Nah, oke, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya ibadah puasa dan ibadah sholat ya, pada saat misalnya memang